Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam jumpa, selamat tahun baru dengan semangat yang baru. Nah, pada saat ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita di semester genap kelas 12 IPS di bab 3 dengan judul ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, kita lihat bagian A, globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal, ketimpangan global. Nah, perkembangan masyarakat global memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada pergerakan antar bangsa. Ada pergerakan antar bangsa tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Yang kedua, tidak punya sekat-sekat teritorial, baik antar negara maupun antar wilayah. Ya, tidak ada lagi seperti dulu misalnya AFTA untuk Asia Tenggara atau Asia Pasifik dan sebagainya, itu tidak ada lagi. Nah, menurut Ulrich Betz, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia antara kaum kaya dengan kaum miskin. Dengan kata lain, akses global hanya tersentuh oleh mereka yang kaya, sedangkan yang kaum miskin tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk terlibat di dalam kemajuan dunia global. Nah, hal ini menunjukkan bahwa globalisasi dianggap sebagai pengantar masyarakat dunia menuju ketimpangan global. Nah, sekarang kita lihat teori-teori ketimpangan global ini ada beberapa. Kita lihat yang pertama, teori kolonialisasi. Dimulai di Inggris, Motherland ya, yang dijuluki sebagai Motherland, paling banyak jajahannya di dunia, tahun 1750. Ketika industrialisasi menyebar ke seluruh Eropa Barat. Ya. Nah, negara-negara industri atau negara kapitalis ini mengeksploitasi baik tenaga kerja manusia dan sumber daya alam dari negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia juga untuk keuntungan negara-negara induk. Jadi Inggris ini negara yang paling banyak jajahannya, di mana tanah jajahannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja dan sumber daya alam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teori sistem dunia. Industrialisasi ini menghasilkan 3 kelompok bangsa. Yang pertama, negara induk atau negara inti atau negara industri. Ini adalah Amerika Utara, ya. Ini ada Amerika Serikat dan Kanada, dan Eropa Barat, ya. Ini ada Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya. B, negara semi periferi. Nah, ini adalah negara yang bergantung kepada perdagangan negara induk. Nah, ini contohnya adalah negara Jepang, atau bisa juga kita tambahin negara Korea Selatan. C, negara periferi. Nah, ini Indonesia termasuk ke sini, yaitu negara berkembang dan negara miskin, ya, seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Nah, contohnya juga Meksiko dan sebagainya. 3, teori ketergantungan. Menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional yang bersekutu dengan elit-elit lokal di negara dunia ketiga yang menggunakan kelebihannya untuk mempertahankan kedudukan mereka. Nah, ini kasus Freeport, ya. Freeport, ya, di mana itu adalah perusahaan multinasional yang bekerja sama dengan elit-elit lokal, dalam hal ini pejabat-pejabat yang korup, sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa mempertahankan kedudukan mereka. Tapi sejak masa Jokowi, ya, kekuatan mereka, kebebasan mereka itu dibatasi oleh Jokowi, ya, dengan pembagian saham yang seimbang, sehingga letak kekuatan itu ada di Indonesia. Nah, 4, pendekatan struktural. Ini memandang kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga disebabkan struktur sistem internasional yang dibuat sedemikian rupa sehingga negara-negara penghasil bahan mentah, ya, negara-negara penghasil bahan mentah itu contohnya negara miskin dan negara berkembang, yaitu Indonesia, kehilangan keuntungan, sementara negara-negara industri, negara-negara kapitalis, ya, negara-negara Eropa Barat, Amerika, itulah yang mengalami keuntungan. Nah, demikianlah anak-anak kami sekalian,
pembelajaran kita yang pertama di semester genap. Tolong dibaca, tolong dipahami. Salam sehat.